Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi. Gimana kalian sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, gimana kalau ketua kelas siapin dulu Baik, pasnya? Bu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang nggak masuk deh teman-teman? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah perkenalan dan Ibu juga sudah memberikan modul mengenai pengetahuan dasar geografi untuk kalian baca-baca di rumah. Nah, apa kalian sudah baca-baca? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar geografi ya. Tujuan kalian belajar ini, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian geografi serta ilmu bantu geografi secara cermat dan teliti. Juga kalian mampu memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang siapin buku tulis kalian dan catat materi-materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Belajar mengenai pengertian geografi. Nah, dari kalian ada gak sih yang bisa menjelaskan apa itu geografi? Saya mau coba jawab. Boleh. Jadi geografi itu adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu, kalau menurut Immanuel Kant, ilmu geografi adalah ilmu yang menempatkan benda, hal, dan gejala yang berada pada permukaan bumi sebagai objek studinya, Bu. Oke, betul ya apa yang dikatakan teman-teman kalian, Agia dan Moza. Ibu mau nambahin dikit nih, jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Untuk pusat kajian geografi itu ada manusia dengan lingkungannya. Dan untuk cabang keilmuan geografi itu ada geografi fisik dan geografi manusia. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada studi objek geografi. Ada yang tahu ada berapa studi objek dalam geografi? Ada dua, Bu. Iya, Bu. Ada objek studi material dan objek studi formal. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Nah, saya mau menjelaskan yang objek studi materialnya, Bu. Jadi objek studi material geografi merupakan objek yang dipelajari dalam geografi, yakni semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer. Misalnya ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin menjelaskan objek satunya lagi? Saya, Bu. Oke. Jadi saya menjelaskan tentang objek studi formal geografi. Jadi objek studi formal geografi itu merupakan sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir seseorang mengenai objek material. Nah, dalam objek studi geografi ini, yang formal geografi itu melihat fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keruangan. Oke, benar sekali ya. Jadi objek studi geografi ini ada dua. Yang satu objek studi geografi material dan satu yang formal. Nah, kalau objek studi material itu sasaran atau bahan yang dijadikan objek penelitian suatu ilmu. Nah, kalau dalam geografi itu kita mengkaji fenomena-fenomena geosfer. Nah, kalau untuk studi objek geografi formal itu adalah sudut pandang atau cara kita melihat objek studi material tersebut. Nah, dalam studi objek formal, para ahli geografi itu dia mengkaji fenomena-fenomena dari sudut pandang ke ruangan, ke lingkungan dan kewilayahan. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep esensial geografi. Ada yang tahu ada berapa konsep esensial geografi? Ada 10, Bu. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa saja? Saya, Bu. Iya. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi atau interdependensi, nilai kegunaan, diferensial area, dan yang terakhir ada keterkaitan luas. Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan Ananda. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak dari yang ada di sini? Saya, Bu, mau Oke. coba jelasin yang lokasi dan jarak. Boleh. Jadi kalau lokasi itu adalah letak atau tempat fenomena geografi yang terjadi.
lokasi terbagi menjadi dua, yaitu ada absolut dan juga relatif. Kalau absolut itu artinya letak atau tempat yang dilihat dari garis bintang dan garis bujur. Sedangkan kalau lokasi relatif itu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lalu ada jarak. Nah, jarak ini adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, ada jarak mutlak dan juga jarak relatif. Kalau jarak mutlak itu adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Sedangkan jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan, Bu. Ada lagi yang ingin menjelaskan? Saya ingin menambahkan yang keterjangkauan, pola, dan morfologi. Iya, boleh. Untuk konsep keterjangkauan ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Lalu untuk konsep pola adalah susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Sedangkan konsep morfologi adalah hubungan antar bentuk bumi dengan aktivitas manusia, Bu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Saya mau menambahkan bagian interaksi atau interdependensi, nilai kegunaan, dan aglomerasi. Boleh. Menurut saya, konsep interaksi atau interdependensi adalah hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya itu kayak hubungan antara desa dan kota. Lalu untuk konsep nilai kegunaan adalah konsep yang berhubungan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi untuk menunjang perkembangannya. Nah, sedangkan aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Oke, bagus. Berarti terakhir sisa yang diferensiasi area dan keterkaitan ruang. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan ya, Ibu. Konsep diferensiasi area adalah melihat suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai suatu nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Sedangkan konsep keterkaitan ruang adalah konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah yang lain. Oke, terima kasih Ayu dan teman-teman yang lainnya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, benar ya apa yang dikatakan kalian semua. Jadi kenapa sih kita harus memahami konsep esensial geografi ini? Itu agar kita dapat mengetahui keterkaitan di antara beragam informasi dan gagasan yang kita kaji. Nah, untuk kalian, terutama para pelajar, itu sangat membantu sekali dalam merumuskan penjelasan, interpretasi, dan gambaran tentang fenomena yang diteliti. Oke, sekarang yang terakhir ada. Nah, sekarang ini yang terakhir ada pendekatan geografi. Nah, jadi pendekatan geografi ini itu cara pandang atau sudut pandang kita melihat gejala geosfer seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Nah, itu karena wilayah di muka bumi ini memiliki perbedaan karakteristik. Nah, dengan adanya cara pandang atau sudut pandang geografi, kita bisa menganalisis karakteristik suatu wilayah. Nah, ada yang tahu nggak ada berapa pendekatan geografi ini? Ada yang tahu nggak? Ada berapa pendekatan geografi? Ada 3, Bu. Oke, ada apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya. Jadi untuk pendekatan geografi itu ada 3 ya, Bu, yaitu pendekatan keuangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan konteks wilayah. Untuk pendekatan keuangan sendiri itu merupakan cara pandang yang menekankan pada ruangan. Lalu pendekatan lingkungan merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Dan untuk pendekatan kompleks wilayah merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan atau saling tersebar, saling terhubung, dan saling mempengaruhi, Bu. Oke, terima kasih Moja atas jawabannya. Betul ya semuanya apa yang dikatakan Moja ini. Jadi tujuan kita mempelajari pendekatan geografi ini agar kita mengetahui segala pendekatan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan geografi sehingga kita lebih mudah mengetahuinya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau
makanya sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, jadi ada kuis, nanti linknya Ibu kirim ke WA group. Dan untuk catatan kalian yang kalian catat, tolong nanti ketua kelas dikumpulkan dan ditaruh di ruangan Ibu ya. Baik Bu. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sejarah pembentukan bumi dan perkembangannya. Ibu akhiri, selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Ini belum sama minum ya? semuanya. Udah. Baik, Bu. Dadah Ibu.